Pagi itu Aden sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun sebelum berangkat, dia sarapan terlebih dulu dengan Bu Siti dan Pak Rosid. Aden ini bekerja di sebuah pabrik rice mill milik Juragan Teguh yang ada di desanya. Orangnya memang terpandang dan sangat kaya raya. Sementara bapaknya itu, yaitu Pak Rosid dan Bu Siti, juga bekerja dengan Juragan Teguh. Namun kedua orang tuanya Aden itu bekerja sebagai petani. Sedangkan Aden ini yang berusia 24 tahun, dia bekerja di bagian pabrik berasnya, yang bagian penggilingan beras, jemur beras, dan lain sebagainya. Pagi itu mereka sarapan dengan lauk seadanya, karena Bu Siti masaknya gak gugup karena bangunnya kesiangan. Jadi mereka hanya sarapan dengan telur goreng dan tempe goreng saja pakai kecap. "Den, kamu berangkat sekarang Ki?" ucap Bu Siti. "Loh, emangnya kenapa Bu? Kan belum habis." "Iya, maksudnya dihabisin dulu. Nanti setelahnya kamu berangkat. Takutnya nanti dimarahin sama Pak Teguh. Kamu kan kesiangan." "Enggak kok Bu, Pak Teguh malah gak pernah marahin aku." "Ya tapi kamu jangan menyepelekan gitu, gak enak." "Iya Bu, emangnya Bapak Ibu gak berangkat?" "Berangkat tapi nanti, soalnya karapan sawahnya tidak terlalu banyak juga." Akhirnya Aden pun segera menghabiskan nasinya, dan dia segera berangkat menuju ke pabrik beras. "Ya udah, aku berangkat dulu ya Pak, Bu." "Iya, hati-hati." Kala itu Aden dengan motornya melaju menuju pabrik beras tempatnya bekerja. Pabriknya itu tidak terlalu jauh karena masih satu desa dengannya. Saat di perjalanan, Aden berpapasan dengan para warga tetangga desanya itu. Dia pun menyapanya dengan ramah, dan tidak lupa dia menampakkan senyumnya. "Mari Pak, Bu." Mas Aden, baru mau berangkat ke pabrik ya?" "Iya Pak, Bu, duluan ya." Beberapa saat kemudian, Aden pun akhirnya sampai juga di pabrik beras tempatnya bekerja. Saat dia baru memarkirkan motornya, ternyata di sana sudah dapat Teguh, pemilik pabrik beras itu. Tiba-tiba saja Aden dipanggil olehnya. "Den, sini cepat." "Iya Pak." Segera Aden pun menghampiri Pak Teguh. Kala itu Pak Teguh meminta kepada Aden untuk ikut dengannya mengantarkan beras. "Den, nanti setelah ini kamu ikut saya ya." "Mau kemana Pak?" tanya Aden. "Nganterin beras Den." "Oh iya Pak, siap." Akhirnya saat itu Aden menunggu buruh lain yang mengangkutkan beras ke dalam bak truk. Dan Aden sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Teguh. Beberapa saat kemudian, setelah beras sudah dikarungin dimasukkan ke dalam bak truk, segera Aden dan Pak Teguh pun berangkat ke tempat yang sudah memesan berasnya. Saat itu Adenlah yang mengemudikan truknya. Karena memang Aden juga sudah pernah diajari nyupir, supaya nantinya dia bisa mengantarkan beras juga. Perjalanannya cukup jauh kala itu, menuju ke tempat mengantarkan berasnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di tempat tujuan, dan kala itu Adenlah yang disuruh oleh Pak Teguh menurunkan semua berasnya. Karena memang hanya mereka berdua saja yang pergi, tidak membawa buruh yang lain, padahal beras itu banyak sekali jumlahnya, beberapa karung, tapi Aden tetap nurut dengan juragan. Peluh keringat mengucur beberapa kali, karena dia harus bolak-balik menurunkan berasnya. Setelah semuanya beres, setelah semuanya beras sudah selesai diturunkan, pelanggan itu pun langsung membayar uang kepada Juragan Teguh. Usai dibayar, mereka pun segera pergi. Namun karena sudah siang, kala itu Pak Teguh mengajak Aden untuk mampir terlebih dulu ke sebuah warung yang ada di pinggir jalan raya. "Den, kita berhenti dulu di warung depan, makan siang dulu." "Iya Pak, siap." Segera Aden pun menghentikan truknya di pinggir jalan, di sebuah warung makan. Mereka pun segera memesan makan di sana, dan juga minum es teh karena hari itu sangat panas sekali. Pokoknya serasa terik matahari berada di atas kepala pas. Sembari menunggu pesanannya datang, Aden dan Pak Teguh ngobrol terlebih dulu.
Namun tiba-tiba saja Pak Teguh memberikan uang kepada Aden saat itu juga. Uang dari hasil penjualan tadi sebagian. "Den, ini buat kamu ya uangnya." "Loh, kan belum waktunya bayaran, Pak." "Sudah, nggak apa-apa. Anggap saja bonus buat kamu. Kamu juga tadi sudah mau nganterin dan ngangkatin beras yang banyak." "Ya sudah, saya terima ya Pak. Terima kasih." "Iya, sama-sama. Tapi jangan bilang yang lain ya, kalau kamu dikasih uang bonus." "Iya Pak, siap." Saat itu Aden diberikan uang oleh Pak Teguh sebesar 5.000. Aden pun senang karena bisa buat tambah-tambah tabungannya. Beberapa saat kemudian, makanan dan minuman pesanan mereka pun akhirnya diantarkan ke meja mereka. "Silakan Pak, Mas," ucap pemilik warung sambil meletakkan nasinya dan es tehnya di atas meja. "Iya Bu, terima kasih ya." Karena perut sudah keroncongan dari tadi dan menandakan sangat lapar, Pak Teguh dan Aden pun langsung melahap makanannya. Setelah selesai makan, mereka segera melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pabrik beras. Singkatnya, setelah sampai di pabrik berasnya, saat itu Aden pun langsung mengerjakan pekerjaan yang lain. Kala itu dia menggiling beras dengan menggunakan mesin yang sudah ada di sana. Tapi di sela-sela kerjanya itu, Aden tiba-tiba pengen buang air kecil. Akhirnya dia pun beranjak ke belakang kamar mandi. Kamar mandinya di pabrik itu terlihat kotor dan singup, gelap, membuat merinding. Akan tetapi dia yang sudah terbiasa tidak takut. Saat dirinya sedang buang air kecil, dan saat itu waktu menjelang sore. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Sontak dia pun kala itu langsung merinding dan mengedarkan pandangan. Bulu kuduknya saat itu berdiri semua. Akhirnya setelah selesai buang air kecil, dia pun keluar dari dalam kamar mandi. Akan tetapi, anehnya saat dia keluar kamar mandi, suara wanita yang menangis terseduh-seduh itu tidak ada. Dia pun buru-buru kembali ke tempat kerjanya lagi dan melupakan kejadian yang didengarnya tadi. Sore hari pun tiba. Waktunya para buruh di pabrik beras itu beranjak pulang. Begitu juga dengan Aden. Saat itu Aden pulang dengan motornya dan sesampainya di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah mandi dan juga sedang dudukan ngobrol. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Baru pulang Den?" tanya Pak Rosid. "Iya Pak." "Aku mandi dulu ya Pak, Bu, gerah banget nih." Kedua orang tuanya pun mengangguk. Dan saat itu Aden pun bergegas menuju kamar mandi untuk mandi, karena dia sudah sangat gerah sekali, karena hawanya air-air ini sangat panas sekali. Malam harinya, Aden dan keluarganya pun makan malam bersama. Dan setelah makan malam, mereka dudukkan di depan televisi kumpul keluarga sambil ngobrol. Saat itu Aden juga menceritakan kepada orang tuanya kalau tadi siang dia habis pergi mengantarkan barang dengan juragan Teguh. "Pak, Bu, aku tadi pagi diajak juragan nganterin barang," ucap Aden. "Wah, tumben banget Den." "Iya, terus aku juga yang nurunin berasnya, banyak banget lagi. Buruh yang lain tidak diajak. Tapi ya aku dikasih bonus." "Ibu Aden, dikasih bonus berapa?" tanya Bu Siti. "Ini Bu, 5.000. "Buat bapak sama ibu saja ya bagi 2, ucap Aden. "Sudah nggak usah, kamu simpan saja sendiri di tabung," timpal Pak Rosid. "Iya nak, kamu simpan saja," timpal Bu Siti. "Ya udah deh Pak, Bu. Tapi kamu hati-hati ya, soalnya kok aneh, cuma kamu saja yang selalu dikasih uang." "Loh, emangnya kenapa Bu?" "Mungkin kan karena aku kerjanya rajin Bu, jadi aku dikasih uang." "Iya, tapi tetap hati-hati." Aden pun mengangguk paham dengan ucapan ibunya itu. Setelahnya karena malam sudah larut, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur. Akan tetapi saat itu Aden entah kenapa, dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia milih main sosmed dulu. Saat dirinya sedang main di sosmed, tiba-tiba saja dia merinding
karena hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Dan bersamaan dengan itu, Aden dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di dalam kamarnya. Sontak dia pun terperanjat dan mengedarkan pandangannya, melihat pergi bayangan putih tadi, tapi ternyata sudah tidak ada. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan jendela kamarnya yang tiba-tiba saja mengebrak sendiri. Segera Aden pun bangkit untuk menutup kembali jendelanya itu. Namun saat dirinya hendak menutup jendelanya itu, dia melihat dari kejauhan melihat ke samping rumahnya. Kalau ada sosok wanita dengan rambut panjang senyum kepadanya. Aden pun membalasnya dengan senyuman. Namun sesaat kemudian, wanita cantik itu berubah wujudnya menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali wujudnya. Dengan senyum menyeringai mengerikan. Sontak Aden pun langsung menutup jendelanya dan beranjak ke atas kasur dengan menggunakan selimutnya karena dia ketakutan. Nafasnya kala itu tidak beraturan dan jantungnya terasa terpompa dengan cepat sekali. Dia mencoba untuk memejamkan kedua matanya, hingga akhirnya dia pun tertidur dengan sendirinya. Sementara di sisi lain, malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon, di dalam rumahnya Pak Teguh, di dalam sebuah ruangan yang di dalamnya itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah tertata rapi. Dan saat itu dia sedang berkemat-kamit merapalkan mantranya di hadapan kepala kerbau dan sesajen serta kemenyan yang mengepul. Sesaat kemudian hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu, dan terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang berhenti di hadapannya Pak Teguh. Dan perlahan-lahan asap hitam itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang sangat tinggi besar, hitam, dan kedua matanya menyala. Kemudian sosok itu berbicara kepada Pak Teguh kalau dirinya akan meminta tumbal lagi untuk bulan depan karena sudah waktunya. Ingat, bulan depan kau harus sudah menyiapkan tumbalnya. Baik, jawab Pak Teguh. Setelahnya sosok tinggi besar itu kemudian memakan sesajen yang sudah disediakan, yaitu kepala kerbau dengan rakusnya. Pak Teguh yang melihatnya pun hanya berkedip ngeri, hanya bisa menelan ludah. Sesaat setelah makanannya itu sudah dihabiskan, sosok itu pun kembali pergi menghilang dengan meninggalkan asap hitam yang baunya busuk sekali. Setelahnya Pak Teguh pun menyelesaikan ritualnya, dan dia dudukkan di depan teras rumah sambil memikirkan siapa tumbalnya nanti untuk bulan depan. Ternyata selama ini di balik kesuksesannya, memiliki beberapa hektar sawah, tanah, dan juga pabrik beras, Pak Teguh telah melakukan pesugihan dengan bersekutu dengan jin atau demit lainnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Pak Teguh selalu melakukan ritualnya rutin, memberikan sesajen kepala kerbau untuk sesembahannya. Bahkan usaha pabriknya yang sudah berjalan baru 5 tahun ini sudah memakan banyak korban, terutama karyawan buruh yang ada di pabriknya itu. Tidak hanya itu, tapi juga ada petani sawahnya yang dijadikan tumbalnya juga. Sebenarnya bulan yang lalu, Pak Teguh sudah mendaftarkan Aden untuk tumbal selanjutnya, yakni bulan depan. Makanya Pak Teguh selalu bersikap baik dengannya, dan juga Aden yang selalu mendapatkan teror. Tapi Pak Teguh belum mau Aden yang ditumbalkan, karena dia baru saja bekerja di pabriknya 5 bulan. Mungkin Pak Teguh akan menumbalkan Aden tahun depannya. Namun Aden tidak mengetahui semua itu. Dia merasa kalau Pak Teguh memang orang yang baik dan kepada semuanya juga selalu ramah dan dermawan. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali pada diri Aden kepada Pak Teguh. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali pada diri Aden kepada Pak Teguh. Namun tak ayal, setelah Pak Teguh selama ini melakukan pesugihan ini, rumahnya dia dan keluarganya juga selalu mendapatkan gangguan dan teror. Saat malam itu Pak Teguh sedang dudukan dengan ditemani secangkir kopi yang sudah dibuatnya tadi. Sementara Bu Mega istrinya yang sebenarnya sudah tidur,
Sementara Bu Mega, istrinya yang sebenarnya sudah tidur lebih dulu, tiba-tiba saja dia kebangun karena dia ingin buang air kecil. Akhirnya dia pun bangkit dan menuju ke kamar mandi. Bu Mega sudah tahu kalau itu malam Jumat Kliwon dan sudah pasti Pak Teguh melakukan ritual. Makanya dia tidak kaget kalau Pak Teguh sudah tidak ada di samping tidurnya. Karena tadi siang juga, Bu Mega lah yang menyiapkan semua sesajennya dan juga membeli kepala kerbaunya saat Pak Teguh dan Aden pergi mengantarkan beras. Kala Bu Mega sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dirinya itu mencium bau kemenyan, dan saat itu pikirannya kalau Pak Teguh yang sedang melakukan ritual. Padahal sebenarnya Pak Teguh sudah selesai melakukan ritualnya sedari tadi. Setelah selesai buang air kecil, Bu Mega pun keluar dari dalam kamar mandi. Namun saat dirinya baru saja keluar dari kamar mandi, betapa terkejutnya dia, di hadapannya itu ada sosok tinggi besar. Dengan kedua matanya yang merah menyala, menatap tajam dengan gigi taringnya yang tajam dan panjang. Sontak tubuh Bu Mega saat itu langsung terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan tubuhnya. Hingga akhirnya Bu Mega yang tidak kuat melihat makhluk itu. Akhirnya dia pun ambruk pingsan. Pak Teguh yang sudah kedinginan dan ngantuk, dia pun masuk ke dalam rumah. Namun sebelumnya dia akan pergi ke kamar mandi terlebih dulu. Betapa terkejutnya Pak Teguh mendapati Bu Mega yang sudah terkapar di lantai di depan pintu kamar mandi. Segera dia pun mengangkat tubuhnya Bu Mega menuju ke dalam kamar. Saat itu Pak Teguh mencoba untuk menyadarkan Bu Mega. Beberapa saat kemudian Bu Mega pun akhirnya sadar juga. Pak Teguh pun segera mengambil air putih di dapur. Saat dirinya sedang mengambil air putih di dapur, tiba-tiba saja Pak Teguh melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di sampingnya, bersamaan bau busuk yang menyeruak. Saat itu Pak Teguh pun merinding. Dia pun segera kembali ke dalam kamar untuk memberikan air putihnya itu kepada Bu Mega. "Ini Bu, diminum dulu airnya." "Iya Pak, makasih." Setelahnya Bu Mega pun memilih untuk tidur karena sudah lelah. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa, Aden bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sesampainya di pabrik beras, pagi itu Aden pun sudah mulai bekerja. Dia kala itu menjemur padi di rice mill yang ada di depan pabrik beras, bersama dengan buruh yang lain juga. Terik sinar matahari pagi itu sudah mulai menyorot, menyinari siap mengeringkan padi. Tak terasa jam istirahat pun sudah tiba. Para buruh pun pada rehat kala itu, dan sudah diberikan cemilan serta minuman seperti biasanya. Saat itu ada salah satu buruh yang ngobrol, menceritakan soal semalam karena dia mendapat giliran jaga pabrik. Semalam ada kejadian aneh tahu?" "Kejadian aneh apa Pak?" tanya Aden penasaran. "Semalam kan saya dapat giliran jaga. Sekitar jam 10 malam, saya melihat Pak Teguh datang ke pabrik. Terus dia membawa sesajen yang diletakkan di atas nampan, dan kemudian diletakkan di pojok pabrik Pak." "Masa sih Pak? Emangnya buat apa?" tanya yang lainnya. Memang semalam sebelum Pak Teguh itu melakukan ritualnya tengah malam, sekitar jam 10 malam, dia datang membawa sesajen untuk diletakkan di pabrik berasnya. Namun bukan hanya bapak itu saja yang melihat perbuatannya Pak Teguh, karena pasalnya buruh yang lain yang gantian jaga malam, dan saat itu tepat malam Jumat Kliwon juga. Dia juga melihat Pak Teguh membawa sesajen yang diletakkan di pojok pabriknya. "Saya juga melihat Pak, Jumat Kliwon bulan yang lalu, memang saya melihat juragan membawa sesajen di nampan. Kebetulan saat itu saya dapat giliran jaga." "Untuk apa ya emangnya?" tanya yang lain. "Mungkin untuk sajian setiap malam Jumat. Memang dia mengikuti adat zaman dulu sebagai menghargai makhluk lain."
Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Pak Teguh menghampiri mereka yang sedang asik ngobrol dan istirahat. "Pada ngomongin apa ini? Kok kayaknya asik banget?" tanya Pak Teguh. "Oh itu Pak, katanya di sawah juragan di kampung sebelah banyak yang terkena hama Pak," timpal salah satu bapak. Mereka terpaksa menjawab berbohong karena tidak mungkin untuk jujur dengan apa yang dibicarakan. "Den, ikut saya yuk," ucap Pak Teguh. "Kemana Pak?" "Beli pestisida." "Oh iya Pak, siap." Akhirnya saat itu Aden dan Pak Teguh pun segera pergi ke pasar untuk membeli pestisida pencegah hama. Kala itu mereka pergi berboncengan dengan naik motornya Aden. Entah kenapa Pak Teguh selalu mengajak Aden bukan yang lain. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, Pak Teguh pergi ke toko penjualan pupuk dan obat hama lainnya. Kala itu Pak Teguh membeli pestisida banyak sekali buat stok, karena memang akhir-akhir ini banyak sawah orang lain yang terkena hama, jadi dia jaga-jaga. Karena memesan pestisidanya sangat banyak, akhirnya dibawa dengan menggunakan tosa. Nanti ada yang mengantarkannya ke pabrik. Setelahnya mereka berdua pun pulang dan kembali ke pabrik lagi. Kita ke cerita dari sudut pandang Hendrik. Hendrik ini merupakan teman Aden yang sama-sama kerja di pabrik berasnya Pak Teguh. Hendrik sudah bekerja lama di situ. Dia juga awalnya selalu diperlakukan baik oleh Pak Teguh seperti Aden. Siang itu setelah Aden dan Pak Teguh pulang dari pasar, tiba-tiba saja Hendrik diperintahkan oleh Pak Teguh untuk menggiling padi. "Hen, tolong kamu gilingkan padinya ya." "Iya Pak, baik." Akhirnya saat itu Hendrik pun langsung beranjak ke dalam untuk menggiling padinya dengan mesin. Sore harinya, para karyawan yang lain sudah pada pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Akan tetapi berbeda dengan Hendrik, yang kala itu dia belum pulang sendiri, karena dia harus menggiling padi yang masih belum kelar. Akhirnya dia pun tetap bekerja dengan 2 orang lainnya di dalam pabrik sampai malam. Azan maghrib mulai berkumandang kala itu, tapi Hendrik masih tetap menggilingkan padi. Padahal harusnya dia istirahat lebih dulu, tapi dia tetap ngeyel diberitahu. "Hen, istirahat dulu, masih maghrib nih, gak baik kalau kerja." "Nanggung Pak," jawabnya pada buruh yang lain yang lebih tua. Kedua orang lain sudah dudukan istirahat, namun Hendrik tetap fokus kerja. Hingga akhirnya saat dia sedang kerja, tiba-tiba saja Hendrik melihat ada sekelepatan bayangan hitam yang melintas. Sontak dia pun menoleh ke arah bayangan hitam itu, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke arah bayangan hitam itu. Ternyata bayangan hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya Hendrik yang kali itu nggak fokus, dan tiba-tiba saja jarinya terpotong oleh mesin penggiling beras. Hendrik pun berteriak keras sekali. Beras yang ada di bawahnya itu pun langsung berceceran penuh darah yang terus mengucur. Kedua buruh yang melihat itu sontak langsung panik dan langsung mematikan mesinnya. "Astagfirullahaladzim Hendrik." Segera saat itu Hendrik dibawa ke puskesmas terdekat untuk segera ditangani. Sesampainya di puskesmas, ternyata kala itu Hendrik harus melakukan operasi. Buruh yang membawanya ke puskesmas itu pun langsung menghubungi Pak Teguh dan juga keluarganya. Hingga saatnya akan melakukan operasi. Kala itu di dalam ruangan, Hendrik tiba-tiba saja melihat ada asap yang masuk ke dalam ruangan. Dan sesaat kemudian, asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali wajahnya. Kedua matanya merah menyala menetap tajam membuatnya teriak. Kala itu dokter yang ada di ruangan itu taunya, karena Hendrik itu takut akan dioperasi dan membuatnya pingsan.
Beberapa jam kemudian akhirnya operasi pun sudah selesai. Hendrik pun segera dipindah ke ruangan inap karena dia baru akan dibawa pulang besok paginya. Singkatnya, keesokan paginya, akhirnya Hendrik pun sudah dipersilakan untuk pulang. Hari itu Hendrik pun tidak berangkat kerja dan Pak Teguh tidak mempermasalahkan. Pagi itu, Pak Teguh tiba-tiba mengajak Aden untuk pergi ke rumahnya Hendrik karena ingin menjenguknya. Saat itu Pak Teguh membawa banyak sekali bingkisan untuk Hendrik. Ada buah, roti, susu, dan sebagainya. "Hen, kamu cepat sembuh ya, biar cepat kerja lagi." "Iya Pak, terima kasih sudah menjenguk saya." "Terima kasih juga Den." "Iya sama-sama Hen. Lain kali nanti kalau kerja ingat waktu. Waktunya azan itu berhenti," ucap Aden. "Iya Den, soalnya aku pengen cepat selesai kemarin kerjanya." "Ya sudah, aku pulang dulu ya Hen," timpal Pak Teguh. Akhirnya saat itu Pak Teguh dan Aden segera beranjak pergi dari rumahnya Hendrik menuju ke pabrik lagi. Malam harinya, Hendrik yang ada di dalam rumahnya, dia hanya berbaring di kasur karena dia masih lemas. Dan kadang teringat kejadian yang kemarin dialami, melihat jarinya yang hampir terpotong. Di dalam lamunannya itu, tiba-tiba saja Hendrik mendengar ada suara yang mendengkur. Dan suaranya itu terdengar jelas sekali di telinganya. Akhirnya dia pun mencoba untuk mencari sumber suara itu berasal. Dan saat dia mencoba membalikkan tubuhnya, ternyata di sampingnya itu, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya melotot tajam, dengan wajah hitam legam dan mulutnya menganga. Saat itu tubuhnya langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan. Saat melihat langsung sosok pocong yang ada di hadapannya, karena tidak kuat dan mulutnya serasa terkunci, Hendrik pun akhirnya ambruk pingsan. Di dalam pingsannya itu dia bermimpi buruk. Kala itu dia bermimpi berada di sebuah tempat seperti istana yang mewah dan megah. Hendrik bingung karena tiba-tiba dirinya berada di tempat seperti itu. Dan saat itu Hendrik melihat ke dalam istana itu ada wujud orang yang Hendrik kenal, yaitu orang yang pernah bekerja di pabrik berasnya Pak Teguh. Karena Hendrik tahu betul orangnya yang pernah kerja bersama kali itu. Dari tahun ke tahun, merekalah yang sudah dijadikan tumbal oleh Pak Teguh selama ini. Saat itu Hendrik melihat orang-orang yang sudah meninggal karena dijadikan tumbal oleh pesugihannya Pak Teguh itu. Sangat mengenaskan sekali di istana itu, karena mereka dijadikan budak dan bahkan ada yang dicambuk hingga berdarah-darah. Hendrik pun kasihan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dipanggilnya berkali-kali, juga tidak menjawab sama sekali. Wajah mereka pucat pasi sekali dan terlihat lemas. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Hendrik pun dikejutkan dengan suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Hendrik pun kaget karena saat dia menoleh ke belakang, ternyata yang ada di belakang tubuhnya itu sosok tinggi besar yang menyeramkan sekali. Hendrik pun saat itu langsung teriak dan mengelak ucapannya sosok itu. Tidak mungkin," teriak Hendrik. Beberapa saat kemudian Hendrik pun terlonjak bangun dari tidurnya. Nafasnya terasa tidak beraturan sekali. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya pun berdegup kencang sekali. Keesokan paginya, Hendrik tiba-tiba saja demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Ibunya pun datang ke kamarnya dan mengopresnya, berharap demamnya cepat turun. Dan malam harinya, kala itu Hendrik menatap ke atas langit-langit kamar. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam yang bentuknya sangat besar. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu pun berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dan kemudian sosok itu berubah menjadi asap hitam, lalu asap itu masuk ke dalam tubuhnya Hendrik.
Semenjak itu, Hendrik pun hanya terdiam saja di kasur dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pagi harinya Hendrik perutnya tiba-tiba saja membesar. Dia merasakan sakit sekali membuat ibunya khawatir. Ibunya saat itu pun hendak pergi ke dokter memanggilkan supaya datang ke rumah. Namun ketika ibunya pergi, kala itu Hendrik yang sedang berbaring dan menangani rasa sakit pada perutnya itu. Tiba-tiba sosok genderuwo tinggi besar itu datang lagi dan mencoba mendekat ke tubuhnya Hendrik. Hendrik benar-benar ketakutan, akan tetapi dia tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pasrah. Sosok itu semakin mendekat dan meremas perut Hendrik dengan kencang sekali. Hingga akhirnya Hendrik pun kala itu tewas dengan cara mengenaskan. Isi perutnya keluar semua, dengan darah yang berceceran di seperti kasurnya. Sesaat kemudian ibunya pun pulang ke rumah. Dan saat pulang dia terkejut sekali melihat anaknya di kasur yang sudah tidak berdaya dengan darah yang berceceran, membuatnya gemetaran dan tak karuan sekali rasanya. Tolong, tolong. Beberapa saat kemudian warga pun datang, dan para warga juga ngeri dan jijik lihatnya. Tapi mereka tetap membantu untuk mengurus jenazahnya Hendrik. Pagi itu juga terdengar suara siaran pengumuman kematian Hendrik, dan warga desanya terkejut semua. Bahkan Aden dan keluarganya juga terkejut. Saat pagi itu mereka sedang sarapan bersama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap keluarga Aden. Hendrik kok tiba-tiba meninggal, kenapa ya Den? Aku juga nggak tahu Bu. Padahal kemarin aku jenguk dia nggak kenapa-napa. Ya sudah, nanti kita takziah saja ke rumahnya. Akhirnya pagi itu mereka berencana tidak berangkat kerja, karena memang Pak Teguh juga meliburkan semua pekerjanya untuk datang ke rumah Hendrik takziah. Saat itu jenazahnya Hendrik yang sedang dimandikan itu, tubuhnya membiru dan baunya busuk sekali. Sebenarnya pemandi itu jijik, apalagi perutnya yang sudah hancur. Hari itu Pak Teguh datang supaya tidak ada yang mencurigai. Setelahnya sudah selesai semua, segera jenazahnya pun akan dimakamkan. Singkat cerita, seminggu kemudian Aden sudah seperti biasanya yang bekerja di pabrik. Saat itu Aden kebetulan harus lembur, dan kala itu hanya ada Aden dan 2 buruh lagi yang sama-sama lembur. Tiba-tiba saja Aden itu kebelet buang air kecil. Dia pun segera pergi ke kamar mandi. Dan saat dirinya berada di dalam kamar mandi, Aden mendengar ada suara yang meminta tolong. Tolong, tolong, tolong saya. Seketika Aden yang sedang buang air kecil itu merinding. Dia pun mengedarkan pandangannya ke sana kemari, mencari suara itu berasal. Namun dia tidak mendapati siapa-siapa. Hingga akhirnya dia pun segera keluar dari kamar mandi itu. Karena takut dan merinding, dia kembali lagi untuk bekerja. Tapi dia yang sedang berjalan dari kamar mandi, samar-samar dia melihat ada sosok Hendrik di pojok pabrik itu, dengan wajah yang pucat pasi. Namun setelahnya dia menghilang entah kemana. Aden pun bergidik merinding. Setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Aden pun langsung pulang ke rumah. Akan tetapi sesampainya di rumah, dia juga mendengar ada suara yang meminta tolong kala dirinya sedang mandi. Karena takut, Aden pun cepat-cepat mandinya dan beranjak ke dalam kamar. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Aden semakin disayang oleh Pak Teguh. Apa yang diinginkan oleh Aden selalu diturutinya. Namun Aden tidak merasa curiga, karena pikirnya itulah yang pantas didapatkan dari hasil kerja kerasnya. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, gilirannya Aden yang berjaga pabrik malam hari. Dia dudukkan di kursi pabrik yang sudah disediakan. Dan saat itu tiba-tiba saja Aden melihat Pak Teguh membawa sesajen dan dibawa masuk, terus ditaruh di pojok pabrik.
Namun saat ditanya, Pak Teguh tidak menjawab sama sekali. "Maaf Pak, itu buat apa ya?" tanya Aden. "Gak apa-apa," jawabnya cuek. Setelahnya Pak Teguh lanjut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia siap-siap untuk melakukan ritual lagi, untuk mempersembahkan tumbal lagi tahun ini. Tepat pukul 12 malam, Pak Teguh sudah berada di dalam ruangan ritual itu. Dia mulai merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar dan beberapa sesajen yang tertata rapi. Sesaat kemudian hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, dan datanglah sebuah asap hitam yang masuk ke dalam. Asap itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar menyeramkan sekali. Sosok itu duduk di hadapannya Pak Teguh dan kemudian meminta tumbal lagi. "Sudah waktunya kau memberikan aku tumbal lagi." "Iya baik, sudah saya siapkan." "Kalau begitu lakukan sekarang." Saat itu Pak Teguh membakar foto Aden yang sudah dicetaknya di dalam kemenyan yang menyala sambil dibaca mantra. Sementara sosok tinggi besar itu memakan kepala kerbau yang sudah disiapkan di hadapannya. Beberapa saat kemudian ritual pun selesai dan sosok itu pun pergi menghilang. Sementara di lain sisi, kala itu Aden yang sedang jaga pun, dia pun memutuskan untuk pulang saja karena sudah larut dan mengantuk. Akhirnya dengan motornya itu Aden melaju untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, hembusan angin membuat hawa dingin dan merinding. Apalagi kala itu Aden melewati jalan yang sepi sekali. Semua orang sudah pada tidur, dan malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Dia sebenarnya takut, akan tetapi dia mencoba melawan rasa takutnya. BTW motor yang dipakainya itu yang baru dibelikan oleh Pak Teguh. Motor lamanya itu masih tetap ada di rumah. Biasanya dipakai Pak Rosid dan Bu Siti. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Aden mencium bau busuk yang menyengat, seperti bangkai tikus dan bahkan singkong bakar. Dia juga melihat ada sekelebat bayang hitam yang berhembusan dengan angin. Betapa terkejutnya dia yang tiba-tiba saja di hadapannya itu ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu tinggi besar dengan kedua mata yang merah menyala menatap tajam ke arahnya dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Aden yang kaget melihat makhluk itu yang tiba-tiba di depannya. Dia pun oleng dan dia banting setir ke kiri. Hingga akhirnya dia pun mengalami kecelakaan dengan menabrak pohon di pinggir jalan itu. Motornya pun langsung remuk kala itu. Namun untungnya saat itu Aden tidak kenapa-napa dan dia bisa bangkit berdiri lagi. Setelahnya dia melanjutkan perjalanan lagi pulang ke rumah dengan motornya itu. Sesampainya di rumah dia langsung tidur karena sudah capek sekali dan badan sakit semua, apalagi tadi habis terjatuh. Di dalam tidurnya itu Aden bermimpi buruk. Kala itu dia bermimpi didatangi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali masuk ke dalam kamarnya. "Kau sudah menjadi milikku dan kau akan menjadi budakku." "Tidak, kau siapa? Pergi!" teriak Aden. Hingga akhirnya saat itu Aden terlonjak bangun dari tidurnya dengan nafas yang tidak beraturan dan jantungnya berdebar-debar. Kala itu dia langsung mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Akan tetapi dia tidak melihat apa-apa. Kalau itu artinya dia cuma mimpi. Karena dia merasa haus, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air putih. Saat dirinya sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja Aden mendengar ada suara minta tolong. "Tolong, tolong, tolong saya." Aden pun merinding dan dia segera kembali ke kamarnya. Singkat cerita, semenjak saat itu Aden selalu mendapatkan gangguan dan teror-teror yang menyeramkan. Suatu malam kala itu Aden sedang nonton TV, sedangkan Pak Rosi dan Bu Siti sudah tertidur. Dia mendengar ada suara orang mengetuk pintu malam-malam. "Siapa ya malam-malam yang datang?" gumamnya.
Akhirnya dia pun bangkit untuk membukakan pintunya. Dan saat dirinya membukakan pintu, betapa terkejutnya Aden yang berada di depan pintu itu. Adalah sosok tinggi besar yang ada di mimpinya waktu itu. Tubuh Aden pun saat itu langsung terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya Aden pun ambruk pingsan di depan pintu malam itu juga. Sosok itu kemudian berubah menjadi sebuah asap hitam dan kemudian masuk ke dalam raganya Aden. Keesokan paginya, Pak Rosid dan Bu Siti yang baru bangun tidur, mereka terkejut kalau melihat Aden sudah terkapar di lantai. "Ya Allah Pak, Aden kenapa?" "Ya sudah, ayo Bu, bantu Bapak angkat dia." Saat itu akhirnya Aden pun langsung diangkat oleh Pak Rosid dan Bu Siti ke dalam kamar. Pagi itu akhirnya Aden tidak berangkat kerja, karena tiba-tiba saja dia panas dan demam. Pak Rosid pun segera pergi ke rumahnya Pak Teguh untuk minta izin kalau Aden tidak berangkat kerja hari itu. "Bu, Bapak ke rumah Pak Teguh dulu ya, mau minta izin kalau Aden gak berangkat." "Iya Pak." Segera saat itu Pak Rosid pun dengan motornya Aden yang dulu, dia berangkat ke rumahnya Pak Teguh. Beberapa saat kemudian, Pak Rosid pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Teguh. "Assalamualaikum Pak Teguh," ucap Pak Rosid. Kala itu Pak Teguh dan Bu Mega sedang sarapan bersama, dan segera mereka pun membukakan pintu untuk Pak Rosid. "Ada apa Pak Rosid?" "Ini Pak, saya datang ke sini mau bilang kalau Aden izin tidak kerja hari ini." "Loh, memangnya kenapa Pak dia?" tanya Pak Teguh. "Dia sakit demam Pak." "Oh gitu ya, yaudah gak apa-apa. Ini uang buat Aden periksa ya, semoga cepat sembuh." "Tidak usah Pak, sudah ambil saja gak apa-apa. Kalau begitu saya terima kasih banyak ya Pak, Bu, saya pamit dulu." Setelahnya Pak Rosid pun segera pulang lagi ke rumah. Sesampainya di rumah, Aden pun didatangkan dokter kala itu. Dokter memberikan obat demam dengan uang yang diberikan oleh Pak Teguh untuk membayar dokternya itu. Singkatnya, malam harinya Aden sudah meninggal demamnya, dan dia yang ada dalam kamarnya itu tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan lemari yang ada dalam kamarnya itu bergerak-gerak sendiri. Sesaat kemudian dia mendengar ada ketukan di lemari itu beberapa kali. Dia pun terperanjat dan sesaat kemudian Aden melihat ada sebuah asap yang muncul dari lemari berwarna hitam. Dan kemudian asap itu berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Dia pun sontak langsung teriak kencang ketakutan. Sesaat kemudian, kedua orang tuanya pun datang menghampiri ke dalam kamarnya. "Ada apa Den?" tanya Bu Siti. Namun kala itu Aden benar-benar teriak dan ketakutan, padahal orang tuanya tidak melihat apa-apa. Tengah malam saat orang tuanya sudah tertidur pulas, di dalam kamarnya Aden tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang meminta tolong. "Tolong, tolong." Aden pun mencoba membuka jendela kamarnya untuk melihat karena dia mendengarnya seperti ada di balik jendela. Akan tetapi saat dia membuka jendelanya, dia tidak melihat ada apa-apa di sana. Dia pun takut dan kembali ke kasur untuk tidur. Singkatnya, semenjak itu Aden jadi seperti orang gila. Dia selalu teriak dan ketawa bahkan nangis sendiri, hingga membuatnya tidak pernah berangkat kerja. Orang tuanya benar-benar bingung dengan yang dialami oleh Aden. Hingga puncaknya suatu hari habis maghrib, Aden yang ada di dalam kamarnya itu dia melamun. Dan seketika langsung teriak-teriak sendiri dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamarnya itu karena dia sedang kerasukan. Sontak Pak Rosid dan Bu Siti khawatir dan takut dengan Aden. Hingga akhirnya malam itu juga Pak Rosid langsung pergi ke rumah salah satu ustadz yang ada di kampungnya. Beberapa saat kemudian Ustadz Wildan pun datang ke rumah dan diajak masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Aden.
Saat Ustadz Wildan datang, Aden langsung terdiam dan memojok karena takut. Ustadz Wildan langsung istighfar dan geleng-geleng kepala karena dia melihat ada sosok yang ada di dalam tubuh Aden. Saat itu Ustadz langsung meminta Bu Siti untuk menyiapkan air sebaskom dan segelas air putih. Kemudian setelah sudah siap, Ustadz Wildan akan melakukan ruqyahnya. Saat itu Ustadz Wildan mulai berkomat kamit membacakan doa-doa. Dan kala itu Aden langsung berontak dan meronta-ronta. "Ah, panas!" Hingga akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Aden itu murka dan mengancam Ustadz Wildan. "Kau tidak usah ikut campur dengan urusanku. Dia sudah menjadi milikku. Siapa kau mencoba mengakui dia milikmu? Mencoba mengakui dia milikmu? Bukan urusanmu. Keluarlah sekarang atau akan kubakar." Akhirnya saat itu sosok yang ada di dalam pun mengajak Ustadz Wildan untuk bertarung. Ustadz Wildan pun bertarung dengan patinya. Kala itu suasana malam di rumahnya sangat mencekam sekali. Hembusan angin kencang masuk ke dalam, dan suara gebrakan jendela dan pintu terdengar jelas. "Pergi kalian semua!" teriak Aden. Beberapa saat kemudian akhirnya Ustadz Wildan berhasil mengalahkan sosok itu dan keluar dari dalam tubuh Aden. Aden pun lemas dan langsung diberikan air putih yang sudah didoakan. Setelahnya Aden pun muntah-muntah. Itu artinya ilmu hitam yang ada di dalam raganya sudah berhasil dinetralisir. "Anak saya kenapa Ustadz? Dia akan dijadikan tumbal." "Sama siapa Ustadz?" "Bosnya sendiri. Tapi saya mohon jangan disebarkan. Cukup keluarga kalian saja yang tahu. Dan setelah ini Mas Aden tidak usah lagi bekerja di sana." "Iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya." Semenjak saat itu akhirnya keluarga Aden tahu kalau Pak Teguh dan Bu Mega telah melakukan ritual sesat pesugihan. Saat itu Ustadz Wildan juga mengungkap soal Hendrik yang sudah dijadikan tumbal. Aden juga cerita kalau selama ini dia mendapatkan teror orang yang minta tolong, dan ternyata itu Hendrik yang tidak tenang. Akhirnya malam itu juga Pak Ustadz pergi ke rumahnya Hendrik dan bicarakan ke keluarganya untuk minta izin menenangkan arwah Hendrik. Saat itu juga orang tuanya Hendrik akhirnya tahu kalau Juragan Teguh telah melakukan pesugihan. Namun mereka tidak diperbolehkan untuk cerita ke siapa-siapa. Singkatnya, beberapa bulan kemudian usahanya Pak Teguh itu menurun drastis dan padinya banyak terkena hama. Bahkan Pak Teguh juga sakit-sakitan, sehingga membuatnya tidak bisa mengurus pabriknya. Dan dia pun bangkrut karena hartanya digunakan untuk berobat ke sana kemari, namun tidak kunjung sembuh juga. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada selalu berdoa supaya terhindar dari malapetaka dan bentengi diri dengan perbanyak ibadah dan pertebal iman. Dan sekian dulu untuk cerita kali ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.